efek negatif dari perbuatan-perbuatan leluhurnya di masa lalu yang akhirnya dituai di masa kini sama silsilah keluarganya, keturunannya. Selamat malam, kembali lagi di Kimata. Kita mau cerita, ada sedikit keanehan. Malam ini tuh saya duduk sendiri sebenarnya, tapi kok saya ngerasa ada, sebentar, di samping saya. Kita kayaknya penampakan, Kak. Luar biasa. Ini seperti kalau Sorip mah udah pada tahu ada Kak Re di sini. Kak Re, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah kalau yang sebelah kiri Kak Re kita harus nyembah, karena di produser Gini. kita. Nih Bu, izin. Jadi malam ini ya Kimata kita akan ngobrolin cerai ya sebenarnya sama Kak Re. Tapi satu nih, banyak yang absen hari ini. Om Fuad nggak bisa, Pak Radit nggak bisa, Pak Dito sampai megang kamera tuh. Pak Radit gimana sih? Nggak kelihatan aja sih, Pak. Sebenarnya hawa-hawanya sih ada. Sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Kimata. saya dicemplungin nih, intinya sih saya sebenarnya kecemplung nih. Jadi Gak apa-apa, sebenarnya sekali-sekali ya. harus sekali-sekali karena Sekali-sekali memang harus semua nongol lah. yang cerita-cerita di balik Kimata tuh yang ngurusin itu adalah Bu Elda sama Pak Dito sebenarnya. Saya tuh produsernya seharusnya sih. di balik Yoi. layar, Pak. Waduh. Gak apa-apa, sekarang kita Nggak apa-apa open dong. ya. Loh, Kita open. Karena juga nanti ada satu program ongoing nih lagi dipersiapkan. Bu Elda yang akan bawain programnya. Ini di bawahnya Kimata. Produksinya Kimata. Kan Kimata tuh udah jadi Mantep Kimata nih. Production. Iya kan? Ditunggu ya, sorip-sorip Kimata. Sedap. Jadi penasaran. Udah asik belum nih gue? Udah asik. Udah asik ya? Udahlah. Bisa lah ya nih. Dah lah. Ya, kelar. Oke, kita mulai nih. Mau ngapain nih kita hari ini, Karen? Jadi malam ini kita tuh sebenarnya mau cerita nyambung dari konten cerita kemarin ya? konten kemarin Kak, yang udah nonton kan Kak? Udah. Yang 32 tahun menguasai Indonesia. Iya. Bukan dong, salah dong, itu beda Iya, cerita. Salah. Mohon. Iya aja sama gilanya. Iya. Nah, jadi ceritanya tuh adalah si Mbak Siwi ini punya cerita yang kemarin kita ceritain. Terus Mbak Siwi kemarin juga sudah membalas ke si Kecap lewat WA ya, terima kasih katanya dan segala macam cerita-ceritanya udah ditayangin dan udah diceritain, udah lega. Tapi kayaknya nih Bu Elda, gue masih ada penasaran. Kayaknya ada nih yang bisa dikulik nih Ada ya yang bisa sama dikulik, kakak nih. karena mumpung ada lu Kak, jadi gue pengen nanyain sekalian soal yang itu. Sosoknya Galuh yang akhirnya hidup berdampingan bersama si Siwi ini gitu loh. Gimana tuh Kak? Dimulai Kak. Menurut lu gimana Kak itu? Waktu dan Alkisah. tempat. Tuh. Iya, jadi kalau kita simak ceritanya ya, ini kan digugurkan ya, Iya, kandungan yang digugurkan. betul. Nah, Siwa ya? Siwi. Nah, Siwi ini kan melihat langsung sosok dari yang digugurkan ini. Iya. Nah, ketika dia lihat, dia cukup kaget gitu. Yang artinya kok penampakannya real gitu. Dan menyeramkan lagi ya. Iya, karena bersimbah darah. Maaf Kak, Terus gue kesel banget sama nyamuk nih nempel nggak pergi-pergi di sininya Kakak. Kan kesel gue ngeliatnya. Wah, dia nguping nih kayaknya. Iya, makanya. Siapa nih? Wih, dia cepet banget itu. Terus Kak, maaf Kak. Terus Kak. Iya, jadi dia ngelihat realnya dan itu menurut dia benar-benar nyata penglihatannya dia. Dan dia juga sempat ceritakan kalau dia itu bisa lihat hal-hal yang gaib gitu. Punya Itu kemampuan sejak lah. usia dia 5 tahun. Gitu. Nah, berlanjut ke penglihatan dia itu yang pada akhirnya dia merasa ini kesalahan perbuatan dari keluarganya yang menurut dia karma. Nah, Siwi ini seperti mengambil keputusan sendiri bahwa dia harus tanggung jawab sama si gaib
ini si makhluk gaib ini Si yang dibilang adiknya itu ya, Galuh yang si dikasih Galuh. nama Galuh gitu. Nah akhirnya Siwi ini dalam ceritanya hidup berdampingan bersama Galuh sampai dengan usia berapa ya sekarang ya? Ya 32 tahun 30-an mungkin ya? ya. 30. Siwi kalau nggak salah 37 umurnya. Oh, oke. 37. Ya kalau dari sudut pandang gue nih, sebenarnya itu kenapa penampakan seperti itu karena memang belum disempurnakan. Oke. Kematiannya belum disempurnakan sehingga dia berbentuk seperti itu. Gitu. Dan itu pun bukan murni dari si janin itu. Oke. Nah, itu hanya domplengan lah gitu ya, hanya menyerupai aja gitu. Karena kan sempat ada cerita yang di email itu terkadang korinnya si Galuh itu mengingatkan kalau ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitarnya si Siwi. Kadang-kadang suka mindahin piring kotor, gelas gitu-gitu juga. Iya. Jadi kenapa seperti itu? Karena sudah hidup bareng lama. Ya, Dia jadi udah tahu ngerti kebiasaannya ya. Jadi udah menyesuaikan dengan kondisinya Siwi, dengan kebutuhannya Siwi. Gitu. Jadi sebetulnya itu masih bisa untuk diselesaikan lah ya problematikanya si Galuh ini, karena jangan berkepanjangan juga sebetulnya. Nggak baik juga. Nggak baik ya, juga buat Siwinya. Jadi harus disempurnakanlah si sosok ini. Gitu. Kalau disempurnakan ini Kak, apakah harus permintaan dari Siwi dan keluarga atau misalnya kita ya gua nggak tahu nih cara ngomongnya gimana ya, maksudnya orang yang bisa melakukan penyempurnaan itu bisa dari jauh gitu atau gimana sih, harus ada izin dulu atau gimana nggak sih sebenarnya? Iya, harus ada permintaan dari Siwinya langsung. Oke. Gitu. Apakah Baru dia bisa- mau untuk disempurnakan atau Iya, tidak? betul. Tapi tadi kan kakak bilang kalau misalkan problematikanya ini harus diselesaikan, kalau enggak akan berdampak negatif untuk siwinya. Iya, untuk itu siwinya. kayak apa sih kak? Ya, Bisa dalam bentuk apa sih? ya kita kan hidup real ya, realita, kenyataan. Sementara si Galuh ini sosoknya gaib. Gaib. Artinya secara mental udah pasti kena. Kita yang hidup real aja nih kayak gini, masih ada perbedaan, masih ada ribut, Iya. masih ada hal-hal gesekan yang lah. lain. Apalagi dengan makhluk. Dan ketika dia kesal atau ada sesuatu yang yang nggak enak lah, nggak bisa apa-apa. Iya benar-benar. Ini Gitu. mungkin gua akan sedikit ekstrim menanyakan ke Kak Re. Mungkinkah kakak berkomunikasi sama si Galuh ini Kak? Mungkin. Sekarang? Sekarang mungkin Mungkin. nggak? Bisa Kak sekarang? Bisa kalau ada izin Oh Dari iya, tetap siwinya. kita harus dapat izin dulu. dari Siwinya. Iya. Coba Pak Kecap, Pak apa Kecap. bisa dikondisikan? Boleh nggak kira-kira kita, ini nggak apa-apa, kita roll aja terus jalan. Kita sambil jalan aja. Siapa tahu ada izin. Atau Kira-kira. mungkin yang tadi izinnya itu dalam bentuk dibahas. Kalau izin itu mesti tanda tangan kepala sekolah nggak sih? Oh itu izin sekolah ya. Izin mungkin tanda tangan dokter Pak. Biasanya kan Iya, surat tanda tangan. dokter. Iya benar. Lanjut aja Pak, udah istirahat. Hah? Episode lanjut aja udah istirahat. Oh ya Oh, udah udah. istirahat. Tapi sebelum lanjut, minum dulu biar seger kali ya. Oh, iya. Dengan air yang murni banget. Udah tahu dong kalau botolnya orange itu yang mana ya kan? Bisa kali nih yang lihat mungkin ya. Kita Bisa selalu kali. pakai ini loh. Kita selalu pakai ini. Gue di rumah aja pakai galonnya, pakai ininya juga. Udah. Udah pas banget ya kalau ada Udah pas placement banget. di sini. Pas. Cocok lah. Oke, kita lanjut. Mungkin Kalau gitu ini aja kali Pak. Beralih ke soal yang apa? ceritanya itu Ceritanya ya. Cerita yang dulu-dulunya itu loh, yang dia Masa lalunya. leluhur. Dari soal yang leluhur kan kakak suka sempat baca juga kan itu. Iya, iya. Nah itu gimana sih sebenarnya? Iya. Apakah memang kejadian itu dilakukan oleh si keluarga benar-benar atau gimana? Nah, dari penglihatan gue, jadi memang di masa lalu ini ada di beberapa
era ya, beberapa zaman yang berbeda dari silsilah keluarganya Siwi. Memang melakukan kayak apa ya, kedukun lah gitu, kedukun untuk minta support. Gitu. Nah, ada satu masa itu di zaman kerajaan. Ini leluhurnya Iya, bener ya? leluhur. Berarti tarik mundurnya jauh banget ya Kak? Jauh. Nah, ada juga yang memang mungkin setelah merdeka lah. Nah, jadi efek negatif dari perbuatan-perbuatan leluhurnya di masa lalu yang akhirnya dituai di masa kini sama silsilah keluarganya, Turunannya. keturunannya. Tapi kan itu Karma bahaya lah banget, gitu ya, karma. guys. Oh iya, karma. Tapi kalau misalnya ngelihat kita tarik ke belakang, Iya. kan itu cukup jauh, Kak. Iya. Kenapa tiba-tiba ya mungkin gua nggak tahu cara jalannya gitu ya, tapi Iya. kok bisa kenanya ke si pada saat masa si Siwi hidup gitu Ya. loh. Nah, makanya tadi kan gue bilang nih, ini ada beberapa era. Ya, ada beberapa era. Mungkin kalau Siwi ini masih era yang terdekat. Oh, oke. Hitungannya masih dekat hitungannya gitu masih ya. yang terdekat mungkin. Atau kena yang lama dari yang berasal dari yang lama, kejadian lama, tapi dia tetap kena. Nah, kenapa efeknya seperti masih itu? Iya, efeknya masih berasa. jalan. Jadi kenapa seperti itu? iya, paham Karena ada beberapa di ilmu perdukunan ini itu dikembalikan lagi kepada perjanjian awal. Jadi karena Siwi ini masih silsilah turunan yang terdekat dari yang perbuatan perdukunan itu, jadi kemungkinan besar dia kena, gitu. Nah, bisa jadi juga dari imbas-imbas yang lebih jauh lagi, dia masih tetap kena. Berarti gini, sosok Siwi itu di masa sekarang gitu ya? Iya. Yang sebelum-sebelumnya juga ada sosok yang seperti Siwi di dalam silsilah keluarga itu dong? Iya. Yang kena juga? Iya. Jadi kayak keturunan yang ini kena di tahun ini, yang ini kena tahun segini, yang Siwi kena di sekarang gitu misalnya. Ya karena kita nggak tahu kan sebenarnya dari keturunan itu siapa aja yang udah kena Iya, nih. karena turunan kan kayak Iya Kak Remi kan, bilang panjang banget. Track Karena back ke ya belakang. kembali lagi ya, tergantung perjanjian awal di perdukunan itu sendiri. Kejadiannya pada saat itu mereka perjanjiannya seperti apa? Apakah imbasnya ini nyampe ke sekian turunan atau hanya ke yang minta aja ke dukunnya, Oke. gitu. Berarti kalau bikin Nah, perjanjian harus contoh detail gini. ya. Kita udah Jangan pernah, ditiru. kita udah pernah bahas loh Iya ya, betul, Iya. kita udah pernah bahas. Jadi ketika perjanjian itu jadi, ada beberapa poin-poin yang memang udah dukunnya kasih kalau dukunnya jujur. Kadang ada juga yang nggak mau ngasih tahu nih. Oh. Ada yang culas juga. Contoh, nih dia misalnya minta kaya, terus dukunnya bilang bisa misalnya, bisa. Nah, Tapi nggak detail. kalau dukunnya nggak ngejelasin, kan dia sebenarnya jadi nggak tahu nih efek sampingnya apa. Iya, nggak diceritain soalnya, bener. Itu nggak jujur dia. Kalau nggak jujur. Kalau yang dukunnya jujur dikasih tahu, oh iya bisa. Resikonya ini ya. Nih misalnya nanti kamu kan yang minta kaya, kamu yang kaya. Tapi di era masih ada kamu, masih turunan kamu. Lewat dari turunan kamu ke bawah, itu udah nggak bisa. Kayak Gitu. ada apa namanya tuh expire date-nya ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan gue gini, satu lagi nih Kak, maaf nih. Kan itu dari silsilah keluarga yang kalau ditarik mundur itu bisa jadi dari zaman kerajaan dulu ya. Iya. Nah, dukunnya itu kan nggak mungkin hidup di masa yang berikutnya kan. Iya, betul. Nah, Nggak mungkin apakah masih ada. apakah itu lanjut terus? Apa Lanjut terputus? terus sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian, Iya. gila berarti itu dukun hebat banget ya. Karena yang kerja kan bukan dukunnya, yang kerja makhluknya. Saya baru inget iya juga. Ya namanya Makhluknya kan pertanyaan gaibnya. duluan dari saya gitu. Umurnya, Pak. Iya, makanya. Gaibnya yang kerja. Jadi si goib yang bekerja. Iya, makanya keadaannya Siwi Ngeri, Bos. sampai seperti itu, sampai nerima karena Siwi kemungkinan besar sangat menyadari bahwa ini ulah keluarganya, mau nggak mau Dia harus terima. harus terima. Sehingga seperti itulah keadaannya Siwi begitu. Apakah itu akan berlanjut setelah eranya Siwi? Nah, maka itu tadi aku bilang,
kembali ke perjanjian di awal. Kita kan nggak ada yang Kita tahu nggak nih tahu, perjanjian nggak ada yang awalnya tahu, seperti iya. apa, sampai di mana. Ih, tuh kalau ngomongin soal ini ya, kita tuh jadi kayak yang kok bisa ya sampai kayak gitu. Dan itu tuh bisa bikin kita jadi pusing kepala loh. Garis itu bisa diputus, Kak? Sebetulnya bisa. Oh, Sebetulnya berarti bisa. pertanyaan kecap. Garis itu bisa diputus, bener. Sebetulnya bisa. Tapi memang upayanya harus Kuat sungguh-sungguh banget ya. ya. Harus sungguh-sungguh, harus maksimal gitu. Karena perjanjian dengan gaib ini nggak sembarangan. Ih, perjanjian Renville aja bisa batal. Apalagi perjanjian yang ini lebih ribet. Kita pusing ah, jadi kepingin yang seger-seger dulu. Aduh. Masuk Pak Eko. Emang yang minuman ini tuh enak banget, seger loh, beneran, gak bohong. Sekali Dan yang lagi paling ya. enak tau gak, dibawa kemana-mana bisa karena ada ukuran yang segini. Boleh banget kali masuk ya. Boleh dong placement, ya kan. Karena kita juga sebagai pelanggan setia, ya kan. Minum air putih yang cukup, ya kan. Tuh. Cuaca lagi nggak bagus. Bener. Jangan sampai panas dalam. Pesan-pesan sponsor. Lulusan S3 Marketing. Yoi. Ya kan? Wih, ini sebenarnya gue yakin si Kecap sendiri tuh lagi kepingin ini terselesaikan ceritanya. Karena sebenarnya emang gue kepingin banget Siwi-nya bisa ngizinin cerita yang lebih dalam, bahkan berkomunikasi dengan si Galuhnya sendiri sama segala macam. Yang bikin gue kaget juga adalah Kecap ngasih lihat nih WA dari si Siwi. Katanya Galuh seneng ceritanya dibacain sama Om Harsha gitu. Gue sampai gini, wih, merinding gue pas baca itu. Beneran asli, karena gue lagi di depan AC. Jadi Kedinginan merinding. ya, Pak? Enggak, Kita tapi gue ngerti beneran kok, merinding. kalau di umur-umur Bapak tuh kena kesorot AC tuh bisa langsung meriang gitu ya. Kayak kemarin masuk angin sampai mata pegel, lo tau kan rasanya mata pegel ya. Ya Allah, itu bener-bener deh gue. Udah Pak, cukup Pak. Cukup. Makin kelihatan. Enggak, maksudnya supaya ada yang bisa placement lagi gitu, ya kan? Yang pakai ditolak-tolak boleh lah. Yang gitu buat kan. nolak-nolak buat itu ya? nolak-nolak juga boleh. Bisa. Masuk Pak Eko. Abis minum yang nolak-nolak, minumnya pakai air putih. Biar seger. Diminum dulu Kak, silakan Kak. Oh iya, Nih, makasih. Diminum dulu Bu Duh, Ella. perhatiannya luar Gua biasa. habis nih. Nggak ada supply baru apa nih ya? Syuting. Asik. Banyak Pak sebenarnya. Banyak, Pak. iya. Cuman belum masuk aja Belum. soalnya. Kita belum Jadi bisa. cukup lah, cukup. Cukup ini ngomong. Kita lanjut lagi nanti untuk Kimata ke cerita berikutnya. Semoga bisa nyambung ya ceritanya dari ini ya Kak ya. Iya. Nanti kita Semoga undang. ada closure-nya Semoga ada ya. closure. Kita undang juga nanti teman-teman yang mungkin bisa ibaratnya kayak memberikan kesaksian juga lah. Apapun yang nanti di episode berikutnya kita lanjutin gitu obrolan ini. Gue sih tertarik, kepengen banget Ini seru banget sih ceritanya abisnya tuh kayak gimana gitu loh Kak. Iya. Karena dari ceritanya Siwi juga kayaknya mulai terbebani nih kalau gue ngelihatnya ya. Dari baca surat tuh apa. Udah kelamaan soalnya, Pak. Itu dia makanya. Dari zaman kerajaan, Pak. Kayak udah beban hidup aja ribet. Paling enggak yang masalahnya Galuh bisa diberesin itu aja sih. Minimal itu gitu. Karena biar ada step-stepnya, kalau didiemin ya numpuk semua. Bener, gue setuju. Oke, buat sorip-sorip dari Kimata, jangan lupa kita akan selalu memberikan video-video terbaru itu setiap hari Rabu. Ya, langsung aja subscribe, di komen juga dan di like, jangan lupa sama aktifin belnya supaya tahu nih. Ding, 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 ding. Sama kalau yang punya cerita yang mau dibahas Ya, sama kakak kayak si Mbak Siwi, langsung aja kirim email. Betul sekali. Email bisa, DM ke IG bisa, DM ke TikTok bisa. Kita semuanya ada. Wih, tenang aja, lengkap pokoknya. Sama satu lagi, Platform. semua platform. Satu lagi gue mau ngingetin sebelum kita closing. Jangan lupa ya, stay tune ke 99,5 Smooth FM, radionya warga Tangerang. Asik. Oleh Bapak Oleh saya sendiri, saya siaran tiap pagi jam 6 sampai jam 10. Oke? Jadi nanti Smooth sama Kimata ada kerjasama lah. ditunggu loh Pak. Ditunggu pasti, tenang aja. Saya sebagai bu produser Menuntut menunggu ya? Menunggu dan menuntut ya? menunggu dan menuntut, betul. Pokoknya jangan lupa, Bismillahirrahmanirrahim, semoga produksian Kimata yang terbaru lagi, ya Bu Elda bisa jalan nih Mbak. Yoi. Ya, wih, sedap. Ya, Ditunggu. Kalau ada yang suka saya sering-sering muncul nih, boleh komen aja.
Nanti akan dibicarakan. Bisa dipertimbangkan Bisa lah. Ya, dipertimbangkan. Saya nggak ikut-ikut. Kalau kecap sudah berkata, mendingan iyain aja. Oh gitu ya? Betul. Pundungnya ribet ya Pak? Wah parah, jangan sampai dia pundung. Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih. Bye.